Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga di bab logika matematika. Pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, di sini saya zoom dulu. Oke. Jadi suatu implikasi ini jadi berdasarkan implikasi jika P maka Q ini dapat diturunkan menjadi 3 pernyataan. Jadi converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi jika ada suatu pernyataan ini, suatu implikasi, yaitu jika P maka Q, maka ini kalau converse ini dibalik. Converse dibalik menjadi jika Q maka P. Q-nya yang di depan, P-nya yang di belakang. Dibalik kan? Kalau inverse ini adalah pernyataannya sama, P-nya di depan, Q-nya di belakang, tetapi ada negasinya semua, diberi negasi semua. Nah, kontraposisi ini kebalikannya dari inverse, ya. Negasi Q yang di depan, negasi P yang di belakang. Kemudian kita diminta menentukan converse, inverse, kontraposisi dari jika Andi naik kelas, maka ia diberi hadiah. Ini adalah P, ini adalah Q, ya. Yang Andi naik kelas adalah P, ia diberi hadiah adalah Q. Converse ini apa? Converse ini dibalik ya. Jadi Q-nya yang di depan. Maka di sini menjadi jika ini kan ia diberi hadiah. Ia itu siapa? Andi. Berarti jika Andi diberi hadiah, maka ia naik kelas. Ini converse. Jadi converse itu tinggal dibalik, tukar tempat. Kalau inverse apa? Inverse sama seperti ini tapi diberi negasi semua. Ya, diberi negasi semua. Menjadi apa? Jika kalau ini Andi naik kelas, maka menjadi jika Andi tidak naik kelas, maka ini sini ia diberi hadiah, maka menjadi ia tidak diberi hadiah. Ini untuk inverse. Untuk kontraposisi adalah kebalikannya dari inverse. Kebalikannya ya. Atau kontraposisi ini dibalik dikasih negasi. Jadi dibalik tukar tempat tapi dikasih negasi. Menjadi apa? Jika Andi tidak diberi hadiah, ini kan dibalik ya, ini yang depan tapi dinegasi, maka ini yang belakang tapi dinegasi, ia tidak naik kelas. Nah, seperti ini. Untuk latihan soal ini kita diminta menentukan converse, inverse, kontraposisi dari implikasi. Ada 10 soal di sini. Saya contohkan satu saja ya. Untuk nomor 1, seperti converse-nya adalah dibalik. Ini jika harga turun maka permintaan bertambah. Dibalik, tukar tempat. Menjadi apa kalau converse? Ya, converse tukar tempat ya. Berarti menjadi jika ini P, ini Q, maka menjadi jika permintaan bertambah maka harga turun. Jika permintaan bertambah maka harga turun. Kalau inverse apa? Sama tapi dikasih negasi depannya, maka menjadi apa? Jika ini harga turun menjadi harga tidak turun maka permintaan bertambah menjadi apa? Permintaan tidak bertambah. Tidak bertambah. Oke. Kalau kontraposisi apa? Kebalikannya inverse. Menjadi apa? Jika permintaan tidak bertambah maka harga tidak turun. Itu untuk converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, lanjut. Terakhir ini subbab terakhir, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan di sini ada 3 macam penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponens. Oke. Yang kedua adalah modus tollens. Dan yang ketiga nanti adalah silogisme.
Modus ponen dulu. Modus ponen ini adalah, jadi ini penarikan kesimpulan ini adalah kita mau mencari konklusi. Konklusi itu kesimpulan. Mencari kesimpulan dari dua pernyataan yang disediakan. Di sini ada premis 1, premis berarti pernyataan pertama, dan premis 2, konklusi berarti kesimpulan. Oke. Kamu lihat modus ponen. Jadi untuk premis 1 ini semuanya sama nanti. Untuk modus ponen, modus tolen, sama silogisme ini nanti semua sama. Di premis satunya semuanya adalah implikasi atau jika P maka Q. Semuanya jika P maka Q. Yang ini juga jika P maka Q. Yang membedakan dari ketiga penarikan kesimpulan itu adalah pada premis keduanya. Jadi kalau ponen, premis keduanya ini adalah pernyataan P atau pernyataan di depan. Kalau modus tolen, premis 2-nya ini pernyataan yang di belakang tapi dinegasi. Kalau silogisme, pernyataan keduanya adalah sama-sama implikasi, tapi kalau ini jika P maka Q, ini jika Q maka R. Nah, konklusi untuk modus ponen ini ya, ini sama ya. Ini P, maka konklusinya adalah Q. Karena ini sudah P, maka konklusinya adalah Q. Kalau modus tolen, ini negasi Q, maka di sini negasi P. Negasi dari depan. Kalau silogisme, ini jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, konklusinya adalah ini dicoret hilang, yang kuning-kuning ini, menjadi apa? Jika P maka R. Oke, lanjut. Kita diminta mencari konklusinya. Jadi ini ditutup dulu. Jika Diana rajin belajar, maka ia akan lulus ujian. Diana rajin belajar ini pernyataan P. Kemudian ia akan lulus ujian adalah pernyataan Q. Jadi kalau ini dibuat itu menjadi gini. Jika P maka Q, ya kan? Jika P maka Q. Kemudian yang kedua, Diana rajin belajar. Diana rajin belajar ini pernyataan apa? Oh, pernyataan P. Maka ditulis di sini P. Premis 1 jika P maka Q. Premis 2P, maka ini penarikan kesimpulan apa? Maaf di sini enggak terlihat ya. Yang pertama jika P maka Q, yang kedua P. Ini penarikan kesimpulan apa? Oh, penarikan kesimpulan modus ponens. Sama ya bentuknya. Maka konklusinya apa? Konklusinya adalah Q. Q itu apa di sini? Q adalah akan lulus, ia akan lulus ujian. Ia di sana siapa? Diana. Maka konklusinya adalah Diana akan lulus ujian. Gitu ya. Sama nih. Jika 10 habis dibagi 2, oh ini P. 10 bilangan genap, ini Q. Berarti ditulis di sini jika P maka Q. Kemudian di sini 10 habis dibagi 2. 10 habis dibagi 2 ini adalah pernyataan P. Berarti yang kedua, ini premis kedua adalah P. Kalau ada jika P maka Q, kemudian premis 2-nya P, maka konklusinya adalah Q. Konklusinya Q. Ini adalah penarikan kesimpulan modus ponens. Q itu apa? 10 bilangan genap. Maka di sini konklusinya adalah 10 bilangan genap. Sekarang modus tolen. Modus tolens ini jika premis keduanya memuat negasi Q atau negasi kalimat belakang. Kesimpulannya menjadi negasi P atau negasi kalimat depan. Ini soalnya contohnya. Jika hari hujan berarti P. Langit mendung, maka langit mendung ini Q. Kemudian premis 2-nya ini memuat langit tidak mendung. Kalau langit mendung Q, berarti kalau langit tidak mendung berarti negasi Q. Negasi Q ya. Maka konklusinya apa? Konklusinya adalah negasi P. Kalau P adalah hari hujan, maka negasi P menjadi hari tidak hujan. Jadi konklusi dari kedua premis ini adalah hari tidak hujan. Lanjut. Ini masih di modus tolen. Jika ABCD sebuah belah ketupat, ini P. ABCD sebuah belah ketupat P. AC tegak lurus BD, ini adalah Q.
Kemudian di sini AC tidak tegak lurus BD, berarti kan negasinya Q. Ini negasinya Q. Kesimpulannya atau konklusinya jadi apa? ABCD ini ya, negasi B atau negasi yang di depan, ABCD bukan belah ketupat. Yang terakhir, silogisme. Silogisme ini memuat implikasi semua. Nanti konklusinya jadi jika P maka R. Ini lebih gampang. Jika saya lulus ujian, maka saya bekerja. Ini P, ini Q. Jika saya bekerja, sudah tertuang di sini Q, maka di sini tinggal Q. Saya dapat uang. Ini R. Ini Q sama Q dicoret, atau karena penarikan kesimpulannya sama, ini saya bekerja juga ini saya bekerja. Berarti konklusinya apa? Jika saya lulus ujian, maka saya dapat uang. Silogisme. Yang kedua, jika N bilangan ganjil, ini P, maka N kuadrat bilangan ganjil, ini Q. N kuadrat bilangan ganjil, ini juga Q, maka N kuadrat tambah 1 bilangan genap, nggak ada kan di sini, maka ini R. Ini Q, ini Q, maka kesimpulannya jadi ini. Jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat tambah 1 bilangan genap. Oke. Sudah selesai. Ini kita akan latihan soal. Kita diminta menentukan apakah kesimpulan yang sudah dituangkan pada latihan soal ini sah atau tidak. Sah itu artinya kesimpulannya betul, tidak sah itu artinya kesimpulan yang disampaikan di sini bernilai salah atau salah. Ya. Jika Ardi rajin belajar, ini P, berarti di sini P, maka berarti seperti ini. Ardi naik kelas, ini Q, berarti jika P maka Q. Premis 1. Premis 2-nya, Ardi rajin belajar tadi apa? P. Ini kalau premis kedua memuat kalimat pertama atau memuat nilai P, namanya ini modus ponens. Ini namanya modus ponens. Modus ponens itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Q. Kamu lihat di tabel yang depan tadi. Q berarti kesimpulannya apa? Q di sini Ardi naik kelas. Kesimpulannya adalah Ardi naik kelas. Berarti sah nggak kesimpulannya yang tertuang di sini? Betul atau sah? Berarti ini sah. Yang B, jika ada gula P, maka ada semut Q. Ini berarti saya tulis di sini, jika P maka Q. Premis kedua, tidak ada semut. Ada semut adalah Q. Tidak ada semut maka negasi Q. Penarikan kesimpulan apa kalau negasi Q yang premis 2? Modus tollens. Jadinya kesimpulannya apa? Negasi P. Negasi P jadi apa? Negasinya dari ada gula, maka tidak ada gula. Berarti penarikan kesimpulan ini betul atau salah? Sah, ya. Yang ketiga, ini ya, jika X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 0, ini P. X yang kuning-kuning ini berarti Q. Karena ini sama, maka ini juga P. Ya. Ini P, yang ini berarti R. Kuning-kuning sama, berarti kesimpulannya adalah harusnya jika X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Jadi sah. Oke. Untuk selanjutnya ini kalian diminta mencari konklusinya ya. Silahkan dipelajari sendiri. Nanti jika ada pertanyaan silahkan boleh WA saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.